Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di kesempatan kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-9 dari nas firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, mari kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran Tuhan ini lebih dalam lagi, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan firman yang sudah baru saja kami baca. Tuhan berikan kami hikmat pengertian, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dicelikan dan melihat kebenaran yang tersembunyi itu Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita. Itu harapan kami supaya kita kali ini bisa bersama-sama bersaat teduh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti berguna menjadi latihan peribadatan kita supaya manusia rohani kita semakin kuat. Dan sebagaimana nas atau perikop pembacaan kita kali ini yang akan mengajarkan banyak mengenai pencobaan di padang gurun. Percayalah bahwa setiap kebenaran yang saudara dengarkan hari ini, kali ini, itu akan menguatkan otot-otot iman saudara, sehingga saudara bisa menang atas segala pencobaan. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini sebagai anak manusia, saudara harus menyadari bahwa setiap hari kita akan mengalami yang namanya pencobaan. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri sebenarnya. Datang dari iblis yang mencobai keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya itu adalah area-area lemah setiap anak manusia. Makanya di dalam kitab suci kita selalu diperintahkan untuk mengikuti kehendak roh, bukan keinginan daging. Hiduplah di dalam roh, artinya hidup menuruti Tuhan, bukan menuruti apa yang dirasakan oleh tubuh daging kita, lebih-lebih yang mengarah atau menuntun kita ke dalam kehidupan dosa ya. Nah, nas firman Tuhan ini sebenarnya sudah pernah saya kupas di dalam program, saya lupa, yang pasti saya akan cantumkan di atas ini ya, saya akan berikan saudara linknya.
Di mana di situ saya juga sudah pernah menyampaikan mengenai pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun, saudara ya. Perlu saudara ketahui bahwa Yesus di sini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan ini saya akan tegaskan, saya akan gaungkan. Yesus bukanlah manusia yang dituhankan oleh umat Kristen. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, tapi Yesus tidak sekonyong-konyong menjadi manusia, tiba-tiba langsung dewasa. Tidak seperti itu. Yesus harus melalui proses di mana ia harus berada di dalam rahim. Kemudian ia dilahirkan, ia tumbuh besar, tumbuh dewasa. Seiring itu juga ada pertumbuhan emosi, pertumbuhan kecerdasan. Dan ia betul-betul patut layak disebut sebagai anak manusia. Karena ia memang naturnya 100% manusia. Tapi jangan lupa, ia juga adalah Allah. Jadi wajar ya kalau Yesus akhirnya mengalami kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia, keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Yesus bisa merasakan marah, letih, lesu, lapar, haus, dan lain sebagainya. Nah, saudara, mari kita lihat pada bagian yang pertama dari nas atau perikop pembacaan kita tadi, bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Kenapa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun? Secara pribadi saya kurang mengerti, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah manusia, dan sebagai bentuk peneguhannya sebagai anak manusia, ia juga harus mengalami apa yang semua manusia harus alami, yakni pencobaan, pergumulan, mengalami godaan. Sama seperti Adam dan Hawa juga. Ketika di Taman Eden yang sempurna itu, manusia belum jatuh dalam dosa. Dan mereka Tuhan berikan ruang di mana mereka juga diuji dan dicobai. Tuhan menguji, iblis mencobai. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan pencobaan itu adalah sebuah situasi krisis, saudara-saudara ya, di antara ujian Tuhan dan juga godaan iblis. Nah, yang iblis goda ialah daging kita, kemanusiaan kita. Itu sebabnya iblis pun akan menggoda. Kelemahan dari Yesus adalah natur manusianya, ya, kedagingannya Yesus. Maksudnya Yesus hidup di dalam daging, itu yang diuji. Kelemahan-kelemahan manusia di dalam daging itu yang diuji oleh iblis. Dan tidak cukup sampai di situ. Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh, kemudian tidak langsung diuji oleh iblis, saudara-saudara. Ia harus dibawa di titik di mana iblis berkata, ini saatnya. Yaitu pada waktu Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, dan saat itulah ia mengalami yang namanya lapar. Nah, saudaraku, di titik inilah iblis akhirnya datang untuk menemui Yesus dan memberikan sebuah tawaran atau ide. Sebenarnya nggak buruk-buruk sekali ya, dan buat saya nggak ada masalah sih sebenarnya dengan apa yang iblis kasih tahu kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Nah, Yesus pada waktu itu berpuasa 40 hari 40 malam dan ia lapar. Dan ketika iblis memberikan ide seperti itu, lalu apa masalahnya? Tidak ada, seolah-olah tidak ada dosa di dalamnya, saudara-saudara ya. Tidak ada masalah kalau cuma membuat batu jadi roti terus dimakan, masalahnya apa? Tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada perzinahan, tidak ada percabulan, tidak ada pembunuhan di sana. Tetapi apa yang diucapkan oleh Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan di sini, bahwa cobaan ini adalah sama seperti cobaan yang dialami Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan sudah berbicara kepada mereka bahwa semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi mengenai buah dari pohon pengetahuan, jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Jadi ini bukan soal makanan, saudara ya. Kok kenapa Tuhan gara-gara soal makanan seperti ini? Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu diawali oleh karena mereka digoda oleh iblis dan mereka menuruti perkataan dari iblis. Dengan kata lain, mereka mau diperintah iblis. Mereka lebih percaya pada iblis daripada mempercayai Tuhan. Ini masalahnya.
Pencobaan yang pertama ini kelihatannya tricky ya. Kelihatannya seperti bukan dosa, seperti bukan godaan ke arah dosa. Tetapi ini adalah sebuah pengkhianatan kepada Tuhan kalau kita lebih mendengarkan apa kata iblis daripada kita mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, sederhananya tuh ujian yang kita alami biasanya adalah ketika Tuhan sedikit menarik diri, sedikit terlambat menolong kita, sengaja seperti itu ya. Dan kemudian iblis melihat celah itu, maka ia akan datang dengan pencobaan-pencobaannya. Tahun 2020 ketika setiap orang mengalami yang namanya hempasan ekonomi ya, saat ekonomi itu mulai bangkit, kemudian dihempaskan luar biasa oleh karena pandemi COVID-19, termasuk dengan usaha kami juga. Nah di titik ini ada banyak orang yang kurang beruntung. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang di PHK, pengurangan tenaga kerja, pengurangan karyawan. Oleh karena perusahaan mengalami istilahnya pengeluaran yang besar, sementara pendapatan menurun dengan drastis. Mau tidak mau, itu adalah kebijakan dari perusahaan supaya bisa tetap bertahan. Ada banyak usaha-usaha orang yang gulung tikar, bangkrut. Banyak orang gila akhirnya saudara ya. Nah di titik ini, ketika saudara diberhentikan, katakanlah mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang mengalami PHK juga. Di titik itu, apa yang saudara pikirkan? Saya mau kasih tahu, ini adalah momen di mana Tuhan menguji saudara. Apakah saudara mempercayai firman-Nya bahwa Ia memelihara saudara? Apakah saudara mempercayai Tuhan bahwa Ia pasti menolong saudara? Saudara tinggal dengan kerendahan hati, datang sujud bertelut dan minta ampun di hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Itu aja seharusnya yang kita lakukan. Tapi banyak orang akhirnya lebih memilih dengan mendengarkan bisikan iblis. Mulai tergoda untuk melakukan yang namanya tindakan-tindakan kriminal. Seolah-olah keadaan itu, keadaan di mana kita akhirnya diberhentikan kerja, kita tidak lagi punya pemasukan, itu membenarkan kita untuk melakukan tindakan kriminal. Ada orang akhirnya mencuri, ada orang akhirnya menipu, ada orang yang akhirnya mencari jalan pintas dengan cara menjual diri secara online. Semuanya seolah-olah bisa dibenarkan oleh karena keadaan seperti itu. Tapi sekali lagi, semuanya jadi salah ketika kita tidak menuruti dan mempercayai Tuhan. Itu yang pertama saudara ya. Kemudian cobaan yang kedua, iblis kemudian membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ya, bubungan itu bisa kita sebut sebagai menara yang cukup tinggi saudara ya. Kalau orang terjun dari atas bubungan itu jelas mati ya. Tubuhnya kemungkinan besar remuk, patah tulang. Kalau ia selamat pun kemungkinan cacat ya. Jadi iblis lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, ini cobaan yang kedua. Ketika Yesus dibawa ke sebuah menara yang tinggi dan dia ditantang untuk terjun dari atas sana. Dan iblis menggunakan firman. Hati-hati saudaraku, iblis tidak takut kepada firman. Saya bahkan yakin iblis lebih hafal firman daripada kebanyakan daripada kita. Karena dia adalah seorang pendusta. Dia mesti banyak belajar kebenaran firman untuk bagaimana akhirnya mencobai saudara dengan mempergunakan firman. Karena orang percaya juga hari ini banyak mencobai Tuhan dengan menggunakan firman. Mereka suka klaim-klaim janji firman Tuhan. Itu sebenarnya saudara sedang menguji atau mencobai Tuhan. Ketika saudara mengklaim janji Tuhan, saudara sebenarnya bukan anak yang mempercayai Tuhan. Saudara sebenarnya orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Saudara mengklaim janji Tuhan. Tuhan penuhi janjimu seperti ini. Saudara mengingatkan Tuhan tentang janjinya. Seolah-olah Tuhan itu bodoh. Saudara boleh berdoa memohon pertolongan dengan kerendahan hati. Tetapi jangan menganggap bahwa Tuhan itu tuli. Tuhan itu lupa dengan janjinya. Sampai perlu saudara ingatkan.
Apalagi keinginan-keinginan yang saudara minta sambil mengklaim itu adalah keinginan-keinginan daging saudara. Entah beli mobil mewah lah, beli rumah mewah lah. Nah lalu apa jawab Yesus di sini? Yesus menjawab, ada pula tertulis. Karena iblis pakai firman, Yesus pun pakai firman. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah di sini secara eksplisit Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Loh iblis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu loh. Jadi kalau orang bertanya Yesus itu adalah Tuhan, ini jawaban eksplisitnya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tetapi secara general bagi semua orang percaya, kita bisa mencobai Tuhan ketika kita tidak mempercayai Dia. Ketika kita meragukan Dia. Di dalam kitab suci kita, di dalam Ibrani 3 ayat 9, saya akan bacakan di sini saudara ya. Ibrani 3 ayat 9 berkata, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ya, ini adalah kutipan dari ayat firman Tuhan di dalam Bilangan ya. Bilangan 14, supaya saudara semakin diteguhkan, saya akan baca Bilangan 14 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi saudara perhatikan, mereka semua mati di padang gurun. Mereka yang sudah melihat mujizat, kuasa selama di tanah Mesir. Dengan kata lain, mereka melihat 10 tulah itu terjadi. Mereka menjadi saksi dari laut terbelah. Mereka menjadi saksi mana turun dari sorga. Mereka menjadi saksi bagaimana air keluar dari bukit batu. Mereka menjadi saksi bagian pertolongan Tuhan yang luar biasa selama di padang gurun. Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Karena apa? Karena mereka mencobai Tuhan lebih daripada 10 kali. Oleh karena mereka tidak mendengarkan firman-Nya. Tidak mendengarkan firman itu berarti tidak mempercayai Dia. Bayangkan setelah melihat sebegitu banyak mujizat fenomenal, dan mereka masih tidak percaya kepada Tuhan. Dengan cara menggerutu, mengeluh kepada Tuhan, lebih baik kami pulang aja ke Mesir. Oh di Mesir lebih enak, ada semangka, ada bawang prei. Padahal kan di Mesir mereka ditekan dengan luar biasa hebat. Mereka dicambuk. Mereka dipaksa untuk membuat batu bata dengan bahan yang sebenarnya kurang. Bayangkan mereka malah bilang lebih enak hidup di Mesir daripada hidup ikut Tuhan. Nah inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita banyak kali mencobai Tuhan ketika kita meragukan akan Tuhan. Ya seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika masa pandemi, saya bisa digoda untuk meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Omset saya turun drastis sampai saya harus memaksa diri untuk menjual barang-barang saya yang ada di rumah supaya mencukupkan kebutuhan kami dalam 1 bulan. Tapi saya baru belajar satu hal ini. Disitulah, ujian itulah yang justru membuat saudara semakin mengenal Tuhan. Saat saudara diuji, yang saudara butuhkan itu cuma merendahkan hati aja, datang kepada Tuhan dan tunggu waktunya Tuhan. Nantikan Dia. Jangan bergerak duluan, nantikan Tuhan. Maksudnya jangan bergerak duluan tuh, jangan bertindak mengikuti apa kata iblis, memberikan jalan keluar yang instan. Tidak. Tetap kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Tetap nantikan Tuhan dan bersyukur kepadanya setiap hari. Jangan cobai Tuhan. Nah, ayat yang pencobaan yang iblis gunakan itu kalau kita analogikakan dalam hidup ini ya. Itu seperti misalnya kita bicara soal bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membela kita, semua musuh-musuh kita pasti dikalahkan. Misalnya kita juga menelan bulat-bulat, ada ayat yang berkata sekalipun engkau meminum racun maut, engkau tidak akan mati. Bukankah ada ayat yang berkata seperti itu? Sekarang coba, saudara dikasih minum racun, dan saudara mengklaim firman Tuhan. Tuhan, aku percaya sekalipun aku meminum racun maut, aku tidak akan mati. Saudara tenggak racun sendiri, tunggu aja, 1-2 menit saudara pasti metong. Itu namanya mencobai Tuhan. Karena apa? Karena racun itu secara manusia
itu pasti akan merusak organ-organ tubuh manusia, menghancurkan itu dari dalam. Tuhan menjadikan manusia seperti itu, dan saudara harus menghormati itu. Jangan saudara mencobai, kecuali kalau saudara diracun orang, saudara nggak tahu. Disitulah mujizat atau pertolongan Tuhan terjadi. Misalnya saudara dipagut ular, kalau saudara, Tuhan tidak izinkan saudara mati, saudara pasti akan melalui itu. Ya, tapi jangan sengaja saudara datang, ada king cobra lewat, saudara tangkap ekornya, saudara mulai berlagak seperti Panji sang petualang, saudara pasti akan dipagut dan saudara pasti tewas sebelum sampai rumah sakit. Karena saudara mencobai Tuhan di sana. Jadi jangan pernah mencobai Tuhan. Duduk di meja makan, aku percaya Tuhan akan berikan kesehatan. Lalu dihidangkanlah makanan babi, kemudian segala macam panggangan yang berlemak-lemak. Di hadapan saudara-saudara berdoa, Tuhan kuduskan ini makanan. Aku percaya menjadi kesehatan. Padahal saudara tahu kadar kolesterol di dalam darah saudara sudah parah. Saudara mencobai Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, itu contoh-contoh saja bagaimana kita banyak kali mencobai Tuhan. Ya. Jadi ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Maka jangan saudara mencobai Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan sudah memelihara saudara, saudara ingat hal-hal yang manis. Apa perbuatan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Nantikan saja Tuhan. Saudara akan semakin mencintai Dia ketika saudara melalui pencobaan. Dan yang terakhir, kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tingginya. Kemuliaan, gunung itu melambangkan kemuliaan. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, yang terakhir ini adalah cobaan kepada jiwa setiap anak manusia. Setiap kita tentu pengen kaya ya. Pengen mengalami kelimpahan, pengen jadi sultan. Pengen hidup mewah lah. Dan kemewahan hari ini tuh adalah mau ini mau itu, dan jiwa kita sebenarnya tidak pernah terpuaskan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun saudara dikasih uang banyak, saudara pengen lebih banyak lagi. Dan iblis mencoba Yesus dengan hal ini, memperlihatkan kepada dia kemuliaan. Semua itu adalah milik Tuhan sebenarnya. Dan ia bisa dapatkan itu. Intinya godaan iblis itu begini, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Tanpa engkau harus melalui penderitaan. Tanpa engkau harus melalui proses. Tanpa engkau harus melalui segala tantangan rintangan. Tanpa engkau harus melalui salib. Engkau bisa mendapatkan semua itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, secara eksplisit sekali lagi itu berbicara soal Tuhan. Ya, walaupun dia menggunakan kata orang ketiga ya. Tuhanmu. Tuhan Allahmu. Tapi ya Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Hanya kepada Tuhan saja kita harusnya menyembah. Saudara tidak perlu digoda dengan perkara-perkara lain di mana kita harus menggadaikan Tuhan demi semua itu. Maaf, saya harus mengulang ini lagi. Banyak orang harus meninggalkan imannya demi mendapatkan pasangan yang kaya raya yang sudah settle hidupnya. Saudara rela gak? Belajar dari Yakub ya, yang sampai rela bergulat demi Tuhan, dengan Tuhan, demi mendapatkan berkat kesulungan yang dimiliki oleh Esau kakaknya. Yakub rela melalui proses tantangan demi mendapatkan hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau. Sementara Esau hanya karena perut lapar, dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya dengan semangkuk kacang merah demi memuaskan dagingnya. Kadang orang percaya demi memuaskan egonya, hasratnya untuk menjadi kaya, mengalami kelimpahan, hidup nyaman, sampai menjual imannya. Pindah agama salah satunya. Demi menikah dengan seorang yang tampan, dengan seorang yang cantik. Lalu meninggalkan Yesus, menyembah Yesus demi jabatan di dalam pemerintahan. Biar bisa terpilih oleh banyak orang. Di mana negara ini negara mayoritas yang mengharuskan pemimpinnya harus beragama mayoritas mungkin. Akhirnya meninggalkan keyakinan imannya demi itu semua. Sekali lagi, berapa banyak saudara-saudara menggadaikan iman saudara demi semua hal itu? Saudara sudah
kalah di dalam pencobaan yang terakhir yang paling berat ini. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya, pada endingnya, sekalipun Yesus dicobai bertubi-tubi, ia akhirnya menang. Ia akhirnya mengalahkan iblis. Dan ia berkata, "Enyahlah iblis." Lalu lihatlah ketika iblis meninggalkan Yesus, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau saudara pengen dilayani oleh malaikat, saudara harus belajar mengatasi setiap ujian dan godaan iblis itu bersama-sama di dalam pencobaan. Kenapa di dalam doa Bapa kami dikatakan, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat? Bisa enggak? Memang Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita, dirangsang oleh iblis yang menggoda kita. Doa itu adalah bentuk kerendahan hati, bahwa kita menyadari kalau di dalam pencobaan kita tuh belum tentu bisa menang. Tetapi ingatlah, bersama Tuhan ketika kita menuruti Dia, kita pasti menang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menuruti firman-Nya, kita pasti menang sebagaimana Yesus menang. Jadi lihat saudara ya, ayat kesimpulannya itu ada di dalam Ibrani 2 ayat 15 yang sebentar saya akan baca. Ibrani 2 ayat 15 berkata, Ibrani 2 ayat 18 maksud saya ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus itu menderita saat dicobai. Ya gimana gak menderita? Orang lagi lapar kok digoda-goda untuk dikasih roti, suruh bikin roti seperti itu. Ya jelas ya, ia menahan diri luar biasa. Kemudian ayat Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Adam dan Hawa sudah kalah dan mereka jatuh dalam dosa. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir, yang tetap setia, yang tetap kuat, dan ia mengalahkan godaan iblis. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita keluar menjadi pemenang. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di kesempatan kali ini yang mengajarkan kami betapa kuat dan luar biasanya Tuhan bisa melalui setiap pencobaan di padang gurun. Oleh karena Tuhan meneguhkan hati, kami percaya kami pun bisa Tuhan, kami pun bisa melalui setiap godaan, ujian, di dalam setiap krisis yang kami alami, pergumulan yang kami alami dalam hidup ini, supaya kami memilih pilihan yang tepat, yaitu mempercayai Tuhan. Dan kami belajar untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di kesempatan hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam setiap usaha rumah tangga kami, pekerjaan kami. Tuhan menjadikan kami berhasil dalam setiap studi pendidikan kami. Dalam apapun yang kami kerjakan, keluar masuk kami dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di dalam penghujung program seri pendalaman Alkitab di perikop yang ke-9. Dan kita akan melanjutkan di next episode dari program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini. Terus dukung kami dengan cara mendoakan dan mendukung kami dengan cara mensubscribe channel ini, supaya kami bisa berkembang dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu lagi di next episode. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.